Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan kembali mempelajari, mengkaji buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Qadha dan Qadar. Adalah hari yang ketiga, siri yang ketiga atau hari yang terakhir. Jadi mungkin kita akan sedikit, ya mungkin 1 jam atau lebih sedikit ke depan, kita lanjutan daripada Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Qadha dan Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan daripada pasal yang nomor 18. Ya, pasal nomor 18 yaitu pasal tentang maksud orang tua menjadikan Yahudi atau Nasrani anaknya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang populer disebutkan tentang orang tua yang boleh menjadikan Yahudi atau Nasrani anaknya. Bunyi hadis tersebut adalah ma min mauludin illa yulatu 'alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Tiada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya boleh menerima kebenaran Islam. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Nasrani atau Yahudi. Nah, lahiriah daripada hadis ini seakan-akan orang tua mampu merubah fitrah anak yang baik menjadi sesat, kufur, dan lain-lain.
letak iskalnya adalah penisbatan kemampuan menjadikan kafir dalam zahir hadis kepada orang tua dan juga seakan-akan terlepas dari takdir Allah. Jadi kalau kita melihat lahiriah daripada hadis ini, seakan-akan orang tua ini mampu menjadikan anaknya menjadi kafir. Kemudian juga seakan-akan anak menjadi kafir, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ini lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian tentu bercanggah dengan fakta atau kenyataan dalam agama bahwa Allah lah yang memberikan hidayah serta semua yang terjadi telah terikat dengan takdir Allah yang azali. Nah, kaitan dengan ini, ulama-ulama menjawab, misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, qauluhu fa'abawahu yuhawidanihi ay mahmulun ala anna dzalika yaqa'u bi taqdirillahi ta'ala. Maksudnya, orang tua menjadikan kafir atau orang tua menjadikan Yahudi atau Nasrani itu orang tua hanya menjadi sabab musabab saja. Orang tua hanya menjadi sabab musabab saja. Akan tetapi semua menjadi kafir atau tidak itu sudah qadha qadar Allah. Jadi semua tidak ada yang lepas daripada qadha qadar Allah. Orang tua hanya menjadi sabab musabab saja. Jadi kalau misalkan dalam qadha mu'allaq boleh kita gambarkan demikian. Jika orang tuanya mengajarkan kekafiran kepada anaknya, maka anak ini akan menjadi kafir. Anak ini akan menjadi Yahudi, anak ini akan menjadi Nasrani. Jadi orang tua hanya menjadi sabab musabab. Tetapi Yahudi, Nasrani atau tidak, anak ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini sudah qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam orang tua menjadi sabab musabab saja. Nah, orang tua hanya menjadi sabab musabab saja. Jadi bukan maka di dalam Imam At-Tahawi sendiri mengatakan bahwa walakin yakunu kadzalika sababun minhuma yujibu dzalika fihi. Jadi orang tua hanya menjadi sabab musabab anaknya menjadi kafir. Tetapi kafir atau tidak itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala atau qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang bertanggung jawab adalah orang tua, karena orang tua ini yang menjadi sabab musabab. Contohnya begini, misalkan ada misalkan ada seseorang membunuh orang lain, seseorang membunuh orang lain. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menjadikan dia wafat siapa? Allah. Yang mencabut nyawanya siapa? Allah. Tentu Allah. Akan tetapi yang memiliki sebab musabab adalah orang yang membunuh. Maka yang ditaklif, yang bertanggung jawab adalah orang yang menjadi sebab musabab. Orang ini yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau kita melihat secara hakiki yang mematikan, yang mencabut nyawa dan lain-lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud bahwa orang tua bisa menjadikan Nasrani atau Yahudi kedua anaknya. Oke, berikutnya adalah pasal tentang apa guna beribadah jika sudah ditakdirkan. Oke, pasal ke-19. Di benak kita ketika membaca ayat atau hadis tentang qadha dan qadar terbesit soalan. Jika semua baik surga neraka seseorang telah ditetapkan oleh Allah, maka apa guna kita beramal? Kalaupun kita beramal solih dan takdir Allah kita adalah ahli neraka, maka amal solih seperti tak ada guna. Dan jika kita beramal buruk sementara takdir kita adalah menjadi ahli surga, maka tak ada guna pula kita beramal. Toh akhirnya juga masuk surga. Jadi apa gunanya beramal jika demikian? Nah, ini persoalan yang sering sekali menggelitik atau muncul dalam benak kita tentang apa guna beribadah, apa guna beramal soleh jika takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga atau tidaknya seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan kita jawab pada kesempatan ini. Oke, pertama secara logik boleh kita tanya balik. Apakah kita tahu jika kita adalah neraka dan ahli surga sehingga kita tak beramal dan meninggalkan amal? Ini paling tidak adalah bantahan untuk mereka yang kadang-kadang memang berucap seperti itu. Apa guna beramal jika memang takdirnya ada ahli neraka? Maka kita tanya balik. Kamu tahu? Apakah kamu tahu bahwa keadaan kamu adalah ahli surga? Apakah kamu tahu bahwa keadaan kamu adalah ahli neraka sehingga kau meninggalkan amal, sehingga kau tidak sholat dan lain-lain? Kita tanya balik. Dan tentu mereka tidak tahu karena
itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau secara dalil macam mana? Begini. Jadi pertanyaan seperti ini yang sebenar itu sudah pernah muncul, ya, pernah muncul ditanyakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Itu boleh buka pada tulisan selepasnya, itu hadis nukilan daripada Sahih Muslim. Di sana disebutkan ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makana minal jannati wan nar. Jadi Rasulullah ini sudah mengatakan seseorang ini sudah dicatat Allah sebagai ahli neraka atau ahli neraka, ahli surga, tempatnya di neraka atau tempatnya di dalam surga. Kemudian faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nadawal amal. Kenapa kita tidak menunggu saja catatan takdir kita dan kita tak payah untuk beramal? Faqala kemudian Rasul menjawab, man kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Jadi Rasul kemudian memberikan jawaban, penjelasan, apabila seseorang ini memang ditakdirkan Allah, dicatat Allah sebagai ahli surga, maka Allah akan jadikan dia mudah beramal seperti amalnya ahli surga. Mudah diajak sholat oke, diajak zakat oke, sedekah oke, beramal baik oke, meninggalkan maksiat oke. Karena dia memang dimudahkan Allah untuk menjadi ahli surga, karena catatan dia adalah ahli surga. Tetapi apabila catatan dia, takdir dia adalah ahli neraka, maka Allah akan mudahkan dia beramal seperti amalnya ahli neraka, ahli syaqawah. Main judi, zina, minum-minuman khamr, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Oleh karena itu Rasul kemudian meneruskan, i'malu fakullun muyassarun. Tetaplah engkau beramal, karena setiap seseorang ini akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Apabila seseorang ini ditakdirkan ahli surga, maka Allah akan mudahkan dia beramal sholih, bertaubat, dan lain-lain. Tetapi jika takdirnya dia ada ahli neraka, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalnya ahli neraka. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan catatan takdirnya masing-masing. Maka tetaplah kita beramal, dan insya Allah apabila kita ini rajin beramal, ini adalah pertanda bahwa kita adalah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanda saja secara zahir, bukan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Secara zahir bahwa ketika seseorang itu beramal sholih, itu adalah dimudahkan Allah sebagai ahli surga karena catatannya ahli surga. Itu hanya secara zahir saja. Tetapi husnul khatimah atau su'ul khatimah seseorang itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, i'malu, tetaplah engkau beramal, karena sholat tetap sholat, zakat zakat, belajar agama tetap belajar agama, karena kullun miyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang itu dimudahkan sesuai dengan catatan takdirnya masing-masing. Apabila ditakdirkan ahli surga, maka Allah akan mudahkan dia beramal amalnya ahli surga. Apabila dia catatannya takdirnya ahli neraka, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalnya ahli neraka. Oke, ini untuk pasal yang ini. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal yang ke-20, husnul khatimah dan yang rahasia. Husnul khatimah seseorang ini rahasia dan hikmahnya. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah bahwa sama ada celaka dan tidaknya seseorang, semua telah tercatat dalam takdir dan ilmu Allah sebelum dia mencipta alam ini. Tetapi hal itu samar bagi siapapun hingga kita tidak tahu akhir hidup seseorang, apakah dia mati membawa iman atau sebaliknya. Amal soleh yang dikerjakan oleh hamba bukan sebuah kepastian yang qat'i bahwa dia akan wafat husnul khatimah. Begitu juga amal buruk yang dilakukan hamba bukan sebuah kepastian dia kelak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Meski yang ramai, yang banyak, jika amalnya baik selama hidup, insya Allah akhirnya juga baik, husnul khatimah. Dan jika amalnya buruk, bisa saja di su'ul khatimah, juga bisa sebaliknya. Nah, jadi takdir hamba ini betul-betul samar dan akan tampak saat wafat. Artinya, kalau wafat membawa iman, maka dia matinya husnul khatimah. Apabila wafat dalam keadaan tidak membawa iman, maka matinya adalah su'ul khatimah. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa takdir seseorang ini dirahasiakan? Nah, ini Imam Al-Hafidh Ibnu Battal, beliau bermadzhab Malik, dalam syarah Al-Bukhari, syarah Sahih Bukhari, mengatakan wa fi taghyibillahi an ibadi khawati ma'amalihim hikmatun balighatun wa tadbirun latifun. Oke, saya baca terjemahnya saja.
Allah menggaibkan akhirat amal hamba-hambanya, terdapat hikmah yang balik dan aturan Allah yang lembut. Hal itu karena jika seseorang tahu akhirat amalnya, maka ia akan bangga diri, serta malas beribadah saat tahu ia diakhiri dengan keimanan. Dan barang siapa yang tahu jika dia hendak diakhiri dengan kufur atau kekufuran, pasti akan bertambah-tambah dalam kesesatan, zalim dan kekufuran. Maka hanya Allah sendiri yang tahu ilmu semua itu supaya para hamba berada antara rasa takut dan harapan. Sehingga orang yang taat tidak akan bangga dengan amalnya dan yang ahli maksiat tidak akan putus asa dengan rahmat Allah. Semua itu adalah berada di bawah kerendahan karena Allah dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ringkasnya. Kenapa akhir takdir seseorang ini dighaibkan, dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya begini. Jika seseorang ini tahu bahwa dia ahli surga, pasti dia akan malas beramal solih, kemudian dia akan ujub. Dia akan malas, dia bangga dan malas karena tahu, toh saya tidak beribadah pun saya juga akan husnul khatimah. Dan bagi orang yang apabila tahu bahwa dia ini diakhiri dengan su'ul khatimah, maka akan bertambah kezalimannya. Kekufurannya akan bertambah-tambah. Buat apa aku sholat? Buat apa aku ibadah? Toh aku juga ditakdirkan sebagai ahli neraka. Nah ini bahayanya ketika akhir takdir seseorang ini atau takdir seseorang diperlihatkan kepada hamba. Oleh karena itu Allah menggaibkan itu supaya hamba ini berada tengah-tengah antara khauf dan roja. Khauf maknanya takut kepada Allah, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, takut masuk neraka, tapi rojaknya senantiasa punya harapan kepada Allah, amalnya diterima, mendapatkan rahmatnya Allah, dosa-dosanya diampuni, dan harapan masuk surga. Jadi seseorang ini supaya berada di tengah-tengah antara khauf dan roja. Khauf itu takut, roja ini maknanya adalah berharap. Itu supaya apa? Itu di antara hikmah kenapa su'ul khatimah atau husnul khatimah seseorang ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang orang yang ahli maksiat karena dirahasiakan Allah, dia akan tidak putus asa dari rahmat Allah, dan orang yang baik pun juga tidak akan sesuka hati dalam beramal soleh. Jadi antara khauf, roja, senantiasa berharap, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli maksiat pun masih punya harapan tinggi kepada Allah, kemudian orang yang ahli taat pun juga merasa takut, jangan-jangan aku nanti diakhiri dengan su'ul khatimah. Jadi dia merasa tetap fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa husnul khatimah atau su'ul khatimah atau takdir seseorang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ini, insya Allah hati kita lagi damai, hati kita lagi tenang, maksudnya begitu. Oke, yang berikutnya, qadha buruk apa maksudnya? Ini pasal yang ke-21. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa kita dianjurkan berdoa supaya selamat dari qadha yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qadha'i wa syamatatil a'da. Berlindunglah engkau kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari bala, dari kecelakaan, dari qadha yang buruk. Atau misalkan dalam doa kuno terdapat waqini syarra ma qadhait, jagalah aku dari qadhamu yang buruk. Nah ini ada pertanyaan, macam mana kita menghindar dari qadha Allah yang buruk? Sementara qadar Allah itu semua baik. Walaupun Allah mentakdir baik, mentakdir buruk, itu semua karena sifat-sifat Allah kita mesti ridho. Semua itu baik bagi Allah. Lalu kenapa kita seakan-akan menghindar? Seakan-akan minta perlindungan dari qadha yang buruk. Nah ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang mengutip dari Imam Ibnu Battal, wal murad bil qada'una al-maqdi li anna hukma Allahi kullahu hasanun la su'afihi. Yang dimaksudkan qadha buruk ini bukan qadhanya Allah. Jadi kita minta perlindungan dari qadha yang buruk itu bukan qadha Allah. Qadha Allah itu tidak boleh kita hindari. Ya, tapi yang maksudnya kita hindari, kita minta perlindungan adalah maqdi yang buruk. Misalkan kita kecelakaan atau kekufuran atau ingkar pada nikmat Allah, itu maqdi yang buruk. Itu yang kita mohonkan kepada Allah supaya kita dilindungi dari maqdi yang buruk seperti itu. Bukan qadha Allah yang buruk, tapi maqdi yang buruk yang dilakukan hamba kekufuran, misalkan berbuat derhaka,
terus kemudian kemalangan dan lain-lain. Kita minta kepada Allah supaya dilindungi dari makdhi yang seperti itu. Bukan kok qadha Allah, karena qadha Allah itu semua baik, karena itu sifatnya Allah. Dan semalam juga kita telah kemarin kita telah menjelaskan, kita telah mempelajari, jadi ada beza antara qadha, qadar, ada muqaddar dan maqdhi. Jadi yang ketika disebutkan su'il qadha atau waqini syarra ma qadhait, maksudnya adalah maqdhi yang buruk. Jadi ya Allah lindungi aku dari maqdhi yang buruk. Maqdhi yang buruk itu seperti apa? Misalkan kita melakukan kekufuran, kita melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kita mendapatkan musibah yang buruk, celaka dan lain-lain. Nah, itu maksud dari wasu'il qadha atau waqini syarra ma qadhait juga. Jadi intinya bukan qadha Allah yang kita hindari, tetapi maqdhi yang kita minta kepada Allah supaya kita terlindungi dari maqdhi yang buruk. Oke. Kemudian yang berikutnya pasal ke-22, maksud tidak boleh memohon rezeki. Nah, dalam sebuah hadis sahih terdapat penjelasan jika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilarang oleh Rasulullah SAW berdoa memohon yang berkait dengan ajal dan rezeki, tetapi justru diperintah supaya memohon perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Nah, hadisnya ini, qad sa'alti Allah li ajalin madrubatin wa ayyamin ma'dudah wa arzakin maqsumah dan seterusnya. Nah, ringkasnya bagaimana? Jadi begini, seseorang ini biasanya lebih banyak berdoa untuk kebaikan dunia. Tapi ramai yang lalai berdoa minta kebaikan akhirat. Nah, Rasulullah ini bukan berarti melarang kita untuk berdoa untuk kebaikan dunia. Panjang umur boleh. Bukankah Rasulullah juga pernah mendoakan panjang umur sahabatnya? Mendoakan rezeki yang banyak untuk sahabatnya? Jadi, bukankah juga ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Di dunia kita minta kebaikan, di akhirat juga minta kebaikan. Nah, lalu apa maksud ketika Rasulullah ini seakan-akan melarang Sayyidah Aisyah untuk berdoa minta kebaikan dunia, misalkan panjang umur, rezeki yang banyak? Apa maksudnya? Nah, ini intinya Rasulullah SAW sebenarnya bukan melarang, hanya mengarahkan yang lebih baik saja. Ya, mengarahkan yang lebih baik, maksudnya hendaklah seseorang permintaannya untuk kebaikan akhirat, kesibukannya berdoa untuk kebaikan akhirat itu lagi banyak daripada kesibukan atau berdoa untuk kebaikan dunia saja. Karena ramai orang yang seperti itu. Jadi kalau urusan dunia, Masya Allah, didoakan semoga panjang umur, amin. Semoga rezekinya panjang, rezekinya banyak, amin. Keras sekali, tapi kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni, semoga kelak mendapatkan surganya. Itu kurang keras, semangatnya agak kurang. Nah, ini yang kurang lebihnya yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya mintalah manfaat akhirat itu lagi banyak daripada manfaat di dunia. Intinya seperti itu. Atau jangan kamu hanya minta urusan dunia saja, tapi yang akhirat kau lalaikan. Itu maksudnya. Oke, terus kemudian pasal yang berikutnya, maksud mencipta Adam baru membuat qadhanya. Ini tentang sedikit kemuskilan saja, dan kita mesti menjawab supaya tidak ada kebingungan ketika membaca ayat ini. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Allah adalah yang menciptakan dirimu Adam dari tanah. Tsumma qadha ajalan. Kemudian mengqadha ajalnya, kematiannya Adam. Wa ajalun wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Kemudian Allah mengqadha ajalnya. Nah, ini sedikit membingungkan. Pelik ini. Macam mana Allah menciptakan Adam baru membuat qadhanya? Allah menciptakan Adam baru membuat qadhanya. Seakan-akan qadha ini qadha baru, dicipta dulu baru diqadha. Nah, ini kan muskil. Nah, ini muskil. Nah, sekarang apa jawaban ulama tentang ini? Nah, jawaban ulama tentang ini pertama itu dalam kitab As-Sawi dalam Hasyiatul Jalalain, beliau menjelaskan bahwa maksud qadha ajalan ini adalah Allah memperlihatkan qadhanya Adam kepada malaikat. Allah memperlihatkan qadhanya kepada malaikat tentang ajalnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi bukan kok Allah mengqadha baru, atau maksudnya adalah qadar yang
atau dimaksudkan dengan qadha tersebut adalah bermakna qadar, yang bermakna mentakdirkan, karena takdir adalah kehendak yang berhubungan dengan ajal di zaman azali, dan iradah tersebut lebih dahulu perwujudannya. Jadi atau qadha tersebut bermakna takdir, qaddara. Jadi kalau takdir itu kan baru, maksudnya baru itu Allah ijad mewujudkan sesuatu. Jadi sesuatu yang sesuai dengan iradahnya itu adalah qadha. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama adalah qadha bermakna Allah memperlihatkan qadha qadarnya, ajalnya Nabi Adam kepada malaikat untuk dicatat ajalnya. Kemudian jawaban kedua, qadha bermakna qadara, maksudnya adalah takdir Allah yang baru terhadap Nabi Adam alaihis salam, dan boleh dibaca pada buku tersebut. Kemudian maksud 24, maksud doa istikharah. Oke, maksud doa istikharah. Nah ini dalam doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sebagian dari bunyinya adalah untaian doa berikut. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Allahumma, Allah, jika engkau tahu bahwa ini adalah baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhir hayatku. Nah, ini kan seakan-akan syak terhadap bahwa Allah itu sudah mengetahui apa yang terjadi untuk kita atau terjadi terhadap kita, baik yang sudah lampau atau yang akan datang. Dan yang ini tentu seakan-akan secara zahir bercanggah dengan kenyataan. Nah, lalu maksudnya macam mana? Ya, jadi begini, ringkasan saja, kita tak payah untuk membaca semuanya. Ringkasnya begini, bukan berarti Allah ini tidak tahu akhir takdir kita, yang baik untuk kita, yang buruk untuk kita. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Lah terus maknanya apa? Allahumma in kunta ta'lamu. Maksudnya adalah, ya Allah, jika di dalam ilmumu, karena Allah sudah tahu semuanya. Ya Allah, jika di dalam ilmumu perkara ini baik untukku, si A ini baik untukku, perempuan ini atau suami atau calon suamiku ini baik untukku, tolong mudahkan. Lah ini maksudnya bukan syak terhadap ilmu Allah. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Nah, jadi maksudnya Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika di dalam ilmumu, jika di dalam pengetahuanmu dia baik untukku, atau benda ini baik untukku, pekerjaan ini baik untukku, maka mudahkanlah. Jadi tidak ada syak terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan salah paham dalam memaknai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun. Bukan berarti kita syak terhadap ilmu Allah, tetapi kita yakin ilmu Allah. Tetapi maksudnya adalah, ya Allah, jika di dalam ilmumu benda ini baik untukku, pekerjaan ini baik untukku, tolong mudahkan. Nah ini kita tidak syak sama sekali terhadap ilmu Allah, tetapi minta yang terbaik untuk Allah supaya dimudahkan. Oke, itu maksudnya demikian. Kemudian ke yang ke-24, apakah Rasulullah tahu yang gaib? Nah, apakah Rasulullah tahu benda gaib? Oke, kematian manusia dengan membawa husnul khatimah, dengan mati membawa iman dan Islam atau su'ul khatimah, dengan mati membawa kekufuran adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui perkara gaib adalah hanya Allah. Akan tetapi bukan bermakna Allah tidak berhak membagi pengetahuan gaibnya kepada hambanya yang dia pilih. Hamba-hamba yang mengetahui sebagian perkara gaib adalah karena Allah menjadikan dia tahu, dan bukan tahu dengan sendirinya, sebagaimana Tuhan yang maha mengetahui. Jadi begini, yang maha tahu perkara gaib mutlak Allah, tidak ada selain Allah yang mengetahui. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Akan tetapi Allah berhak membagi ilmu gaibnya kepada hamba yang dia ketahui. Yang dia ketahui. Maka di sini dikatakan Allah berfirman, inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang tahu bila-bila ada hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah pun yang hanya tahu yang ada di dalam perut perempuan yang sedang hamil. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, yang tahu bahwa kita besok akan mengerjakan apa hanya Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan Allah juga yang hanya mengetahui kapan kita kematian di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ayat ini menjelaskan ada 5 hal yang hamba Allah termasuk Rasulullah tidak tahu, dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Tetapi muncul soalan, karena Rasulullah sendiri pernah menghabarkan beberapa sahabat yang akan masuk surga Allah.
al-asyarah 10 orang al-basyaruna bil jannah yang dikhabarkan masuk surga. Kenapa Rasulullah tahu? Katanya itu adalah rahasia Allah. Kemudian mengkhabarkan Fatimah Az-Zahra menjadi ahli surga, kemudian Hasan Husain juga akan menjadi ahli surga dan lain-lain. Juga pernah mengatakan hadza min ahli nar, ini adalah calon ahli neraka dan lain. Kenapa Rasulullah tahu? Nah, ini yang mesti kita tahu. Sebagaimana penjelasan awal, yang maha tahu perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi Allah pun berhak membagi ilmu gaibnya kepada hamba yang dia kehendaki. Dalilnya apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah yang mengetahui perkara gaib dan tidak akan menampakkan gaibnya kepada siapapun kecuali rasul yang dia ridhoi. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya bahwa Allah berhak untuk membagi ilmu gaibnya kepada hamba yang dia kehendaki. Dan Rasulullah SAW salah satu di antara yang dikehendaki Allah, dipilih Allah untuk dibagi tahu ilmu gaib. Walaupun tentu tidak semuanya. Yang maha tahu gaib adalah Allah secara mutlak. Hamba tahu karena dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya, apakah Rasulullah tahu perkara gaib? Beliau tahu karena dibagi tahu oleh Allah. Tapi bukan tahu secara sendirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nomor 25, pasal 25, beruntung dan celaka sudah dalam ilmu Allah yang azali. Sa'adah atau nasib buruk seorang adalah memperoleh husnul khatimah dan membawa keimanan saat mati. Sementara syakawah atau celaka seseorang adalah jatuh dalam su'ul khatimah dan kekafiran saat kematian. Dan keduanya sudah tercatat dalam azalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi su'ul khatimah atau husnul khatimah seseorang itu sudah tercatat pada kitab-kitab Allah atau Lauhul Mahfuz dan seterusnya. Oke. Sa'adah dan syaqawah keduanya sudah ditakdirkan dalam azali. Serta mustahil akan tertukar atau berubah. Akhir kematian seseorang sama ada husnul khatimah su'ul khatimah adalah menunjukkan takdir yang terlampau. Jika ia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka itu menunjukkan dalam azali ia tercatat sebagai orang yang beruntung. Walaupun ia didahului kekufuran atau kedurhakaan. Dan apabila ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka menunjukkan dalam azali dia tercatat sebagai orang yang celaka atau asyqiya, walaupun ia didahului dengan keimanan dan ketaatan. Oke. Cuman biasanya begini. Nah, biasanya orang sufi. Jadi begini. Kita kan sudah tahu bahwa Allah itu yang Allah sudah menghendaki husnul khatimah atau su'ul khatimah seseorang. Akan tetapi ada beza antara kaum sufi dengan kaum faqih atau fuqaha, ahli fikih. Kalau ahli fikih itu yang dipandang, walaupun tahu bahwa semua itu sudah qadar Allah, yang dipandang itu kelak akhir hidupnya. Ya Allah, aku kau matikan su'ul khatimah atau husnul khatimah, senantiasa takut. Itu faqih. Faqih biasanya seperti itu. Tapi kaum sufi bukan kelaknya mati dalam su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang dipandang itu adalah, ya Allah, aku tidak takut kelak mati su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi yang aku takuti adalah aku kau catat sebagai ahli surga atau aku kau catat sebagai ahli neraka. Jadi sebenarnya sama, cuman bisa pandang saja. Dhauknya fuqaha lebih kepada lebih kepada kelak matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah, sementara zauknya sufi, kaum sufi lebih kepada ya Allah kau catat aku sebagai ahli surga atau kau catat aku sebagai ahli neraka. Itu yang aku khawatirkan. Itu yang sangat aku khawatirkan. Itu bezanya antara sufi dan fuqaha. Tapi wa illa dua-duanya adalah kelompok yang baik, kelompok yang betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oke, kemudian masuk surga karena amal atau karena rahmat. Nah, ini menjadi perbincangan yang hangat, sering diperdebatkan, cukup panjang, nanti boleh dibelilah bukunya. Tentu karena masa kita hanya sekejap, jadi tidak saya jelaskan secara panjang lebar. Oke, masuk surga karena amal atau karena rahmat Allah. Nah, misalkan satu ayat menunjukkan seakan-akan karena sebab amal kita. Misalkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga sebab amal yang kau perbuat. Ini kan ayat ini secara zahir menunjukkan bahwa amal kita yang menjadikan kita masuk surga. Oke. Kemudian ayat lain, hadis lain menunjukkan sebaliknya. Misalkan contoh, Rasulullah pernah mengatakan la yadkhulul jannah ahadun illa birahmatillah. La yadkhulul jannata ahadun illa birahmatillah. Seseorang ini tidak akan dapat masuk surga kecuali rahmat Allah.
Terus kemudian orang bertanya, sahabat bertanya, wala anta termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Qala wala ana, aku juga begitu. Ila ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali aku dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seakan-akan ini saling bercanggah. Seakan-akan ini saling bercanggah. Nah, untuk menjawab ini ada beberapa jawaban, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh beli bukunya lah, panjang di sini. Intinya begini, ada jawaban yang mengatakan begini. Masuk surga atau neraka itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Seseorang masuk neraka berarti tidak dapat rahmat Allah. Oke, ini confirm. Oke. Kemudian amal itu maksudnya macam mana? Maksudnya untuk meningkatkan derajat kita. Jadi derajat kita kelak di surga tinggi atau tidak itu karena amal kita. Itu amal kita. Kemudian niat kita yang nak beramal soleh terus menjadikan kita masuk surga selama-lamanya. Jadi saya ulang, masuk surga atau tidak itu karena rahmat Allah. Maksudnya, kalau mendapatkan rahmat Allah, dia akan masuk surga. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, maka dia masuk neraka. Terus faedahnya amal apa? Faedahnya amal solih kita. Faedahnya adalah dengan amal solih, maka derajat kita tinggi. Dengan amal soleh kita akan di surga selama-lamanya. Loh kenapa? Karena kita dengan beramal soleh, karena kita dengan amal soleh, kita senantiasa berharap, ya Allah, aku ingin selalu beramal soleh. Itulah yang menjadikan kita selama-lamanya di dalam surga. Jadi untuk masuk surganya karena rahmat Allah, untuk naik derajat dan selama-lamanya di surga karena amal kita. Kurang lebihnya seperti itu, dan masih ada beberapa jawaban ulama yang lain. Tetapi satu ini insya Allah sudah cukup. Kemudian pasal berikutnya kasab. Nah ini penting sekali, masalah kasab ini pilihan atau ikhtiar hamba. Oke, saya akan menjelaskan secara mudah saja, tidak panjang lebar, dan insya Allah nanti dari penjelasan saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca buku ini dan insya Allah boleh paham. Oke, jadi begini. Kasab ini gini, pertama yang wajib kita ketahui, pekerjaan hamba, pekerjaan itu pekerjaan kita. Misalkan saya berbicara, saya bergerak, saya duduk, saya tidur. Nah, itu dibagi ada dua. Ada yang iltirori, ada yang ikhtiari. Ada yang iltirori, ada yang ikhtiari. Iltirori itu pekerjaan yang kita tidak ada usaha sama sekali. Contoh misalkan orang mendengkur, itu kan bukan usaha kita. Ada orang hamil, itu bukan usaha kita. Kemudian ada orang terpleset, itu bukan usaha kita. Ada orang menjadi kurus, gemuk menjadi kurus, itu bukan usaha kita. Oke, untuk masalah pekerjaan yang iltirori, ini semua aliran Islam sepakat yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bersepakat, ijma itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akan tetapi untuk pekerjaan yang ikhtiari itu maknanya kita ada usaha juga. Maksudnya ada campur tangan dari kita. Ada kita ikut campur. Misalkan sama bergerak atau duduk atau berbicara atau apapun. Itu kelompok-kelompok Islam berbeza pendapat. Oke. Pendapat pertama dari Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa pekerjaan kita ikhtiari, kita bergerak, kita jalan, kita makan, kita nak tidur, kita nak bangun, kita nak jalan-jalan, lari, dan seterusnya, itu yang menciptakan adalah hamba itu sendiri, Allah tidak ikut campur. Yang menciptakan adalah hamba itu sendiri, Allah tak ikut campur. Jelas ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apakah Mu'tazilah ini kafir dengan Qadariyah ya? Qadariyah ini pecahan dari Mu'tazilah. Qadariyah ini kafir dengan keyakinan seperti itu? Ulama mengatakan tidak. Karena mereka walaupun fasik, walaupun sesat, menyesatkan, mereka masih meyakini bahwa dia punya kemampuan melakukan pekerjaan itu adalah karena dibagi kekuatan oleh Allah. Tetapi pekerjaan dia lalai bahwa itu adalah yang menciptakan Allah. Dia Mu'tazilah merasa atau Qadariyah merasa bahwa itu muncul dari dirinya sendiri. Itu Qadariyah. Sementara berbalik lurus dengan Mu'tazilah adalah kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah itu pekerjaan ikhtiari kita adalah dipaksa Allah. Kita tuh seperti robot. Seperti bulu yang berada di awan, di udara. Kena angin dari timur ke barat, dari barat ke timur, terombang-ambing. Jadi seakan-akan hamba ini tidak punya daya apapun. Jadi kita mau begini dipaksa Allah, mau begini dipaksa Allah, mau begini dipaksa Allah.
Ini sama-sama sesat mensesatkan antara Jabriyah dan Qadariyah. Hukumnya macam mana? Boleh dibeli buku yang terbaru. Karena buku yang terbaru lagi lengkap insya Allah. Oke. Nah, lalu yang sebenar macam mana? Yang sebenar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebenar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi begini, Allah yang menciptakan pekerjaan kita, tapi kita punya ikhtiar, punya kasab. Dan itulah yang nanti Allah akan mentaklif kita. Jadi pekerjaan itu yang menciptakan Allah, yang membuat adalah Allah, tapi kita juga punya ikhtiar, punya pilihan. Oke, gambarannya macam mana? Saya sering buat gambaran seperti ini. Ada kereta normal, mesin normal, minyak normal, oke, semua. Kemudian kita naik. Oke, kita mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, jalan ke depan boleh, mundur pun boleh. Oke, pertanyaannya, siapa yang bisa menjadikan kereta ini ke depan atau mundur, maju atau mundur ke kanan atau ke kiri? Orangnya atau mesin di dalam kereta tersebut? Nah, biasanya kalau saya bagi pertanyaan seperti ini, orang ini beza-beza jawabannya. Oke. Itulah gambaran dari pekerjaan Allah dan kasab hamba. Maksudnya macam mana? Gini. Mesin itu seperti pekerjaan yang diciptakan Allah. Tapi hamba punya kuasa untuk, punya ikhtiar, bukan kuasa, punya ikhtiar kasab mau bawa ke kanan ke kiri. Nah, bawa ke kanan kiri, dan tanggung jawab ada pada kita. Kita. Tetapi yang bisa membuat ke kanan, ke kiri, maju atau mundur itu Allah, itu mesin, itu mesin. Dan itu gambaran daripada pekerjaan diciptakan Allah. Contohnya begini. Contoh lagi. Kita itu sudah diciptakan Allah. Pekerjaan yang meninggalkan sholat boleh. Tidak meninggalkan sholat dalam arti mau sholat pun boleh. Mau meninggalkan puasa pun mampu. Mau tidak meninggalkan puasa mampu. Mau tidak berhaji mampu. Mau berhaji mampu. Mau sedekah mampu. Mau tidak sedekah pun mampu. Itu semua sudah diciptakan Allah. Itu yang maksud diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan dirimu, wa ma ta'malu, dan menciptakan pekerjaan, perbuatanmu. Tetapi hamba yang punya kasab, kemampuan yang telah pekerjaan yang telah diciptakan Allah ini, bisa meninggalkan sholat atau bisa melakukan sholat, itu pilihan kasab ada pada kita, dan tanggung jawab ada pada kita. Itulah konsep kasab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tanggung jawab, kalau misalkan kereta, kau belok ke kanan, tanggung jawab kamu, kau belok ke kiri, tanggung jawab kamu. Atau misalkan kasab kita mau kasem kau bawa kau sholat, atau kau bawa kau tinggalkan sholat, terpulang kamu dan kamu yang bertanggung jawab. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mudah memahami kasab. Jadi kasab ini adalah konsep tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Jabriyah. Mu'tazilah sesat, Jabriyah juga sesat. Ini yang ini yang mesti kita pahami. Jadi bukan kok berarti pekerjaan kita yang menciptakan kita semuanya Allah tidak ikut campur, atau misalkan bahwa pekerjaan kita ini yang menciptakan Allah kita seperti robot. Itu silap semua. Yang sebenar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kasab. Pekerjaan kita, perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mau sholat, perbuatan atau mau meninggalkan sholat, perbuatan mau puasa, perbuatan atau tidak mau puasa, itu sudah diciptakan Allah. Tapi kasab kita, ikhtiar kita yang akan memilih, pilih sholat atau pilih tak sholat, pilih puasa atau pilih tak puasa, pilih sedekah atau pilih tak sedekah. Tanggung jawab ada pada kita. Itu mudahnya cara memahami konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk lebih jelasnya boleh dibuka boleh dibelilah misal bukunya. Misalkan ada yang tanya, adakah kasab itu ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadisnya? Setelah disebutkan dalam buku ini, misalkan sekejap, sudah disebutkan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklif hamba kecuali kemampuannya. Laha makasabat, dia punya kasab, wa alaiha maktasabat, dia juga kasab dia yang akan ditaklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalkan al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, Allah akan membalas
tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah mereka usahakan. Ini kan kasab, dan itu telah ada di dalam di dalam Al-Quran. Tentang kasab ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Oke, kemudian yang berikutnya adalah manusia terpaksa terbungkus punya pilihan. Di antara kesalahpahaman yang ramai dipahami orang awam adalah keyakinan bahwa hamba digiring Allah sesuai dengan qadha-nya, yaitu menjadi ahli surga atau neraka. Jadi hamba benar-benar seperti terpaksa, sehingga tidak ada pilihan atau ikhtiar atau kasab sama sekali, kecuali mesti mengikuti takdirnya yang telah ditetapkan Allah. Keyakinan seperti adalah jabr, terpaksa, dan bukan itu pemahaman yang sebenar ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pasal ini insya Allah akan membincangkan masalah ini dengan jelas dan lugas. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan kasab di atas berkata sebagaimana ungkapan yang populer dalam di kalangan para pengkaji akidah, innal insana majburun fi surati mukhtar. Maksudnya manusia itu dipaksa dalam bentuk bisa memilih. Maksud dari ucapan ini bukanlah seperti manusia tidak memiliki ikhtiar atau kehendak sama sekali. Jadi bukan berarti manusia ini tidak punya ikhtiar atau kehendak sama sekali. Tetapi maksudnya pekerjaan hamba yang ikhtiari telah ditakdirkan Allah dan terjadi karena kemauan, kehendak, dan penciptaan Allah. Ya, tetapi maksudnya pekerjaan hamba yang ikhtiari telah ditakdirkan Allah. Nih, yang pekerjaan itu ditakdirkan Allah dan terjadi karena kemauan, kehendak, dan penciptaan Allah. Jika ada yang meyakini bahwa pekerjaan itu lepas dari kehendak Allah, atau manusia mandiri dengan pekerjaan atau usahanya menciptakan sesuatu, atau meyakini Allah menitipkan kekuatan pada dirinya yang sehingga dengan itu dia mampu menciptakan sendiri, maka dia tersesat. Walaupun demikian, tidak boleh bagi hamba meninggalkan amal ibadah dan lain-lain, karena Rasulullah SAW telah bersabda, i'malu fakullu amilin muyassarun lima khuliqalah. Hamba yang tidak mau mengerjakan amal ibadah sebenarnya adalah hujah atas dirinya bahwa dia memiliki ikhtiar dan tujuan. Semestinya hamba merasakan itu. Hanya saja yang tepat, Allah sebagai pencipta iradah, pekerjaan dan kuasa hamba tidak berarti menegasikan, dan kuasa hamba tidak berarti menegasikan secara absolut bahwa hamba adalah majbur. Justru seorang hamba memiliki ikhtiar dan usaha karena dia mengikuti kehendaknya yang Allah mengetahui semenjak azalinya. Jadi intinya begini, semua sesuai dengan kehendak Allah, semua sudah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini bukan berarti menafikan kalau hamba ini mempunyai ikhtiar. Karena Allah sudah tahu ikhtiar dia akan dibawa meninggalkan sholat. Kasab dia akan dibawa untuk meninggalkan sholat. Kasab dia akan digunakan untuk meninggalkan puasa. Kasab dia akan digunakan untuk meninggalkan haji. Kasab dia akan digunakan untuk bermaksiat. Kasab dia akan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Jadi ketika Allah menghendaki setiap sesuatu, itu bukan berarti hamba tidak punya ikhtiar. Terbukti ketika kita mau sholat, kita mau tidak sholat, itu juga kemauan kita. Jadi kita itu ada kemauan, ada ikhtiar, dan ini yang akan ditaklif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah sudah tahu, kemauan kasabmu pasti kau gunakan untuk ini. Kasabmu pasti kau kehendaki untuk ini. Jadi tidak ada hakikatnya yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini tinggal 10 menit saja. Kurang lebih. Untuk lebih jauh, lebih dalamnya sila. Karena beli buku ini, karena buku ini adalah buku yang terbaru dan pasal ini tidak ada pada buku sebelumnya. Ya, pasal tentang ini tidak ada pada buku yang lama atau edisi yang lama. Oke, begitu saja. Kemudian analisis Syekh Abdul Nasir Ulwan ini sebenarnya hampir sama seperti yang awal, tapi agak lebih panjang dan tak payah untuk saya jelaskan karena mengingat masa tinggal 10 menit. Kemudian hukum Jabriyah dan Qadariyah. Nah, dan ini tidak ada di dalam buku yang lama. Setelah membincangkan dan memberikan penjelasan yang panjang tentang kesesatan konsepsi kaum Qadariyah dan Jabriyah, sering muncul pertanyaan apakah Jabriyah dan Qadariyah sudah keluar dari Islam. Nah, untuk kelompok Jabriyah, ulama memerinci sebagaimana dikatakan oleh Imam Mullah Al-Qari dalam kitab Mirqah Al-Mafatih. Jabriyah yang mengatakan bahwa hamba terpaksa atas pekerjaan mereka, karena yang demikian melazimkan hamba tidak tertaklif. Dan siapa yang meyakini lazim ini, maka dia kafir. Jadi kalau dia meyakini hamba tidak tertaklif, maka dia kafir. Ini untuk kaum Jabriyah. Berbeda dengan menyangka bahwa kudroh hamba dilepas dari asalnya adalah karena takzim kepada kudrat Allah Ta'ala dari persekutuan seorang dari jalan manapun, maka dia ahli bid'ah. Jadi
Bila fi man zama anna salba qudratil abdi min asliha inama huwa ta'dhimul laha. Jadi begini, intinya begini. Kaum Jabriyah boleh kafir, boleh fasik. Apabila dia meyakini hamba ini tidak tertaklif, kafir. Jabriyah yang kafir. Apabila dia meyakini bahwa sebenarnya kita tidak punya kudrat sama sekali, kudrat kita adalah kudrat Allah, karena kita takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, tapi semua kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dia fasik, tidak sampai jatuh dalam kekufuran. Tidak sampai jatuh dalam kekufuran. Ini untuk yang Jabriyah. Adapun yang Qadariyah, maka ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan masih Islam. Untuk yang Qadariyah. Qadariyah ini adalah pecahan dari kelompok Mu'tazilah. Jadi sebagian ulama mengatakan Mu'tazilah, sebagian ulama Qadariyah. Tapi hakikatnya Qadariyah adalah pecahan dari kelompok Mu'tazilah. Oke, kemudian yang terakhir, pasal yang terakhir, apa maksud larangan berbicara qadha dan qadar? Ini adalah pasal yang terakhir yang membicarakan tentang hukum berbicara qadha dan qadar. Ada beberapa hadis yang menunjukkan larangan bagi kita memperdebatkan atau membahas lebih dalam tentang qadha dan qadar. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, "Idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Ketika qadar dibicarakan, maka kau tahan dirinya. Tahan diri, jangan kau ikut membincangkannya. Atau Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kabair saat menjelaskan hadis di atas berkata, qala ulama manahu man fahhasa an sirril qadari fil khalqi. Maknanya yang dilarang adalah orang yang berusaha meneliti. Yang berusaha adalah kita berusaha meneliti rahasia takdir, itu yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Maksud dari ucapan Imam Adz-Dzahabi tersebut adalah membicarakan takdir diperbolehkan asal dengan cara yang hak dan tidak bercanggah dengan ketentuan agama. Atau misalkan larangan lagi, seakan-akan ada larangan di dalam hadis Nabi. Ini riwayat Tirmidzi. Ini sahabat, cerita sahabat. Nahnu natanaza'u fil qadari. Kami ini berdebat dalam masalah qadar. Faghadiba, kemudian Rasulullah marah hatta ahmarra wajhu, wajahnya memerah Rasulullah. Hatta ka'annama fuki'a fi wijnataihi ar-ruman. Seakan-akan kedua pipi beliau ini terperas delima, merah. Kemudian beliau berkata, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Atau apakah dengan ini aku dituntut sekalian? Sungguh telah hancur orang-orang sebelum kalian saat mereka mempertentangkan dalam masalah ini. Aku berharap kalian untuk tidak lagi bertentangan dalam masalah ini. Hadis ini memang dhaif, tetapi mempunyai beberapa kuat. Dan maksudnya bagaimana? Oke, ini jawaban ulama. Jika semua adalah Imam Al-Barakfuri menjelaskan bahwa saat itu sahabat ada yang berkata, ini sahabat itu berdebat. Ada yang mengatakan, ada yang berbicara begini, jika semua adalah sudah takdir Allah, maka mengapa ada pahala dan siksa? Ada yang berkata itu. Ada sahabat berkata lagi, apa hikmah mentakdirkan sebagian manusia ada yang boleh masuk surga dan sebagian lain masuk neraka? Apa hikmahnya? Ada juga yang berkata karena mereka mempunyai usaha ikhtiari. Ada yang berkata lagi, siapa yang wujud ikhtiar dan kasab dan memberinya kuasa dan lain-lain. Mereka bercanggah tentang itu. Oke. Maksud dari larangan tersebut adalah hendaknya kita berbicara tentang qadha dan qadar dengan dalil. Jadi sebenarnya bukan kok dilarang, ulama sendiri membicarakan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab tafsir, dalam syarah hadis, dalam kitab-kitab akidah pun dibicarakan qadha qadar. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah membincangkan akidah yang gaib, yaitu akidah qadha qadar, tetapi tidak melalui dalil yang benar, dalil yang sahih. Dan bukan hanya dengan akal-akalan atau qiyas saja. Karena qadha dan qadar adalah sebagian dari rahasia Allah. Bahkan para malaikat dan para nabi pun, Rasul pun tidak tahu. Adapun membicarakan keduanya dengan dalil-dalil yang sahih, maka hal itu diperbolehkan. Jadi intinya bukan membicarakan yang dilarang, tetapi jangan membicarakan akidah gaib, qadha dan qadar melalui otak akal-akalan saja, qiyas, ijtihad. Tapi mesti menggunakan dalil-dalil yang sebenar. Contohnya adalah dengan menukil-nukil atau mengutip pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tahu dalil lebih tahu dalil, lebih lagi faham dalil daripada kita. Dan itu sudah cukup. Oleh karena itu buku ini ditulis. Jadi walhasil bukan larangan kita untuk membicarakan qadha dan qadar, karena itu juga tercatat di dalam kitab-kitab ulama hampir semuanya, entah kitab akidah, entah kitab tafsir, kitab syarah hadis, semua membincangkan tentang itu.
Akan tetapi kenapa ada hadis yang seakan-akan Rasulullah melarang? Jadi sebenarnya bukan sebenarnya yang diingatkan Rasulullah atau yang dilarang Rasulullah SAW adalah jangan membicarakan qadar dengan akal-akalan, dengan ijtihad, dengan otaknya, tapi rujuk kepada dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang dibenarkan, atau penjelasan-penjelasan daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ulama mu'tazilah, bukan liberal, bukan mujassimah, musyabbihah, yang selalu memfisikalkan Allah dan lain-lain, tapi kita merujuk kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah pakar-pakar, pakar akidah, pakar tafsir, pakar hadis, dan mereka lagi paham daripada kita. Mereka jauh lagi paham daripada kita. Mereka lebih luas penguasaan ilmunya, dalil-dalilnya daripada kita, dan kita cukup mengikuti mereka, arahan mereka, penjelasan mereka. Dan buku ini ditulis adalah karena mengikuti petunjuk ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka lagi paham tentang dalil-dalil dalam agama. Demikian ini selesai. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai. Tentu karena masa kita hanya 3 hari saja, pun kita tidak jumpa secara langsung, akan tetapi secara poin-poin dalam setiap pasalnya sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti apabila tuan-tuan membeli buku ini, buku yang terbitan terbaru, insya Allah lagi lengkap, ada revisi, ada penambahan, ada bahasa yang dirubah menjadi lagi mudah, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat, banyak pengetahuan dari buku ini, insya Allah. Karena penting sekali buku ini ditulis, penting sekali buku ini ditulis karena masih ramai orang yang kadang membicarakan qadar ini sesuai dengan otak mereka sendiri, tidak merujuk kepada pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, silakan beli buku ini, dan insya Allah ada manfaat yang didapat, yang mungkin yang dulu pernah beli buku yang edisi ini boleh beli lagi, karena ini mungkin dibandingkan dengan yang terbaru tentu lagi lengkap yang terbaru. Karena itu saya tulis, saya revisi sekitar sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, itu revisi yang terbaru sekitar 4 bulan yang lalu. Ada pasal tambahan, sekitar ada 5 atau 6 pasal tambahan kalau tak silap. Jadi bolehlah untuk kembali memiliki buku yang terbaru. Jadi sekali lagi mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semuanya. Ini ada Kak Ros dan lain-lain lah. Tahu ini semoga ada manfaat. Kalau tidak bisa sempurna, tentu kita hanya bertemu melalui live streaming saja. Kalau misalkan kita jumpa langsung, kita boleh buat skema atau bagan-bagan dan lain-lain. Karena ini hanya masanya pun cukup 3 hari saja, 1 jam lagi. Kalau dekat Malaysia ini biasanya kalau 3 hari mesti 1,5 jam saya. Jadi kalaupun 3 hari, masa 3 hari, maka 1 jam 1 jam 30 menit, 1,5 jam, 1,5 jam. Tapi ini cuma 1 jam saja, cuma 1 jam. Tapi insya Allah ada manfaat yang dapat dipetik, dan insya Allah dengan kita mempelajari qadar dan qadar, kita juga lagi hati kita lagi tentram, lagi damai menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini kita diuji dengan COVID-19. Semoga berkah dari pengajian kita diberikan kesabaran, kita diberikan ridho, dan semoga ujian-ujian ini, musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kawan-kawan semua, hendaklah memperbanyak doa supaya penyakit-penyakit ini, virus-virus ini diangkat oleh Allah, dan kita dapat beraktivitas seperti masa-masa yang lalu lah. Kita dapat pengajian dalam masjid, kita buat kumpulan-kumpulan jamiah yang bermanfaat, majelis khatam Quran dan lain-lain lah. Semoga kita bisa kembali menikmati masa-masa yang baik, masa-masa yang penuh rahmat. Amin Allahumma amin. Demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Akhlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.